Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Dika Mahendra dari SMP Negeri 1 Banjarangkan, Provinsi Bali. Pada presentasi kali ini, saya ingin mengambil tema pengembangan usaha ekonomi kreatif dengan judul pemanfaatan limbah koran bekas menjadi cenderamata. Nah, di masa pandemi ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ini agar bisa bertahan di masa-masa sulit seperti sekarang. Nah, masalah yang muncul sesuai dengan judul yang saya ambil adalah yang pertama, apakah limbah koran bekas mampu menghasilkan nilai ekonomis? Dan yang kedua, apakah pemanfaatan limbah koran bekas di masa pandemi dapat menghasilkan nilai tambahan atau nilai ekonomis bagi orang-orang yang mendapatkan efek negatif dari pandemi ini? Saya duduk di kelas 91. Teman-teman saya sangatlah bahagia karena saya bisa lolos dalam lomba kompetisi saya nasional bidang IPS ke tingkat nasional. Nah, ekonomi kreatif adalah tema yang saya angkat karena kebetulan Utari, teman saya, keluarganya membuat kerajinan tangan dari limbah koran bekas. Nah, saat saya ke rumah Utari, kebetulan bapaknya sedang mengolah limbah kertas untuk dijadikan beberapa kerajinan atau cenderamata. Limbah kertas perlu melewati beberapa proses untuk menjadi barang kerajinan. Bahan baku yang digunakan biasanya dibeli dalam bentuk kiloan. Untuk awal mulanya bisa buat ini dari mana ya Pak? Apa dari otodidak Bapak atau belajar? Bapak belajar ini dari teman belajar. Jadi dulu pekerjaan Bapak sempat disilang ya Pak? Sempat disilang. Jadi barang-barang ini Bapak tawarkan ke tamu-tamu? Iya, ya kadang-kadang kalau pas ada tamu yang nginap di villa, ya Bapak coba nawarkan. Ya gitu, kadang-kadang kamu ada yang minat, ada yang enggak gitu ya. Di pandemi ini bisa Bapak buat tambahan lah Pak ya? Bisa ya Pak? Untuk kerajinan nih ya sangat untuk ini. Kalau pas laku itu ya lumayan untuk tambahan dari hasil penghasilan. Untuk kendalanya sendiri bagaimana Pak dalam pembuatan ini? Kendalanya cuma pemasaran aja ya. Kadang kalau pas bapaknya dapat, nah dulu masih kalau lancar sebelum covid ini, pandemi ini ya lumayan dapat. Itu udah sampai kewalahan kadang-kadang ngambilnya, kadang-kadang bapak sampai malam lembur gitu. Proses pembuatan setelah saya melihat-lihat dan ikut membantu ternyata tidaklah rumit. Hanya diperlukan kemampuan seni melukis jika sudah sampai pada tahap pengisian dekorasi motif. Nah, motif pada sisi-sisinya sesuai pesanan atau sesuai selera pasar. Dan pemilihan warnanya adalah warna cat Prada yang cantik. Nah, hasil kerajinan limbah koran bekas dari bapaknya Utari biasanya dipasarkan di sekitar kota Klungkung dan juga diedarkan secara online melalui Instagram. Nah, sebelum pandemi COVID-19, bapaknya Utari juga memasarkan produk-produk kerajinannya ke wisatawan-wisatawan tempat beliau bekerja. Inilah beberapa contoh hasil kerajinan limbah koran yang sudah jadi. Nah, ini bisa dipakai untuk tempat pensil, tempat tisu, permen yang berukuran besar, maupun lain sebagainya. Setelah saya melakukan kunjungan ke rumah teman saya, Utari Ginastri, dapat saya simpulkan bahwasanya limbah koran bekas akan bernilai ekonomis apabila dapat dimanfaatkan dengan kreativitas. Nah, namun di sini dapat saya temukan dua masalah yang menghambat usaha ekonomi ini, yakni dari segi permodalan dan juga dari segi pemasaran. Nah, maka dari itu perlu adanya peran pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat untuk membantu pengembangan usaha ekonomi kreatif ini. Sekian dari saya, Putu Dika Mahendra, Provinsi Bali, dari SMP Negeri 1 Banjarangkan, dan terima kasih.